ditimbun lagi supaya nggak terlalu dalam. Sambil di akarnya dibuang. Kalau masih terlalu dangkal dinaikkan lagi. Ini baru diberi tanah timbun lagi, diambil dari bibir mulut lubang ya. Jadi tanah yang hitam itu kembali dimasukkan, bukan tanah yang kuning yang sambil dipijak-pijak supaya tadi tidak ada tekanan dari air hujan yang deras supaya nggak roboh. Cukup gembur ya. Nanti kita review sekitar 2 bulan lagi ya kawan-kawan. Kita lihat hasil dari penanaman ini bulan November, nanti ke Januari kita ambil lagi videonya. Oke, setelah selesai disejajarkan, usahakan pokok kelapa sawitnya sejajar lurus, tegak lurus, supaya nanti tumbuhnya maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat planter dan para subscriber yang dirahmati Allah. Sore ini kita kembali hadir, yang mana kita akan sedikit memberikan edukasi ataupun tutorial cara penanaman pokok kelapa sawit dari masa pembibitan di lahan mineral ya. Jadi di sini bibit yang kita tanam ini jenis varietas lonsum dengan umur sekitar 1 tahun 3 bulannya. Sebelum kita tanam, terlebih dahulu samping bibir lubang kita berikan cangkulan supaya akar yang masih muda nanti bisa dapat beradaptasi ataupun bisa mengambil unsur hara ya yang ada di sekitar piringan. Jadi digemburkan karena bakal akar nanti tetap akan menembus. Jadi fungsi dari kita mencangkul di mulut lubang tanam itu, yang pertama akar bisa dapat mencari unsur hara, yang kedua mempercepat pertumbuhan dari pokok kelapa sawit. Oke, kita geser lagi. Jadi mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa sih bibitnya kok loyo-loyo seperti ini, padahal ini bibit bagus ya. Mungkin karena faktor penyusunan ataupun penataan di pembibitan terlalu rapat, jadi terjadi etiolasi, namanya daunnya agak kekuningan seperti itu, makanya seperti agak loyo. Tapi ini bibit super sebetulnya ya. Ini digemburkan supaya tadi agar akar-akar kecil itu bisa dapat berkembang dengan cepat. Ini namanya lahan mineral ya kawan-kawan. Kita beralih lagi ya. Jadi para pekerja ini jumlahnya sekitar 9 orang ya kawan-kawan, dengan luas sekitar 4 hektar. Satu hari juga nggak terkejar. Ini namanya Pak D Tulus.
Pak Ditulus juga senior planter dari Buah Mangkuning ya. Karena akar-akar yang ada di sekitar piringan ini banyak bekas akar pokok karet, jadi memang wajib digemburkan ya. Masih sangat bertenaga ya. Jangan lupa ya kawan, dipijak-pijak supaya nanti waktu pas turun hujan pokok sawit yang kita tanam tidak rungkat ya. Karena kalau nggak dipijak-pijak biasanya setelah hujan turun tanah itu kan menurun, jadi lembut dan oleng bah ya. Jadi akan roboh, makanya perlu diinjak. Ini kosong ini bah, kosong. Rong batang kurang sih di sungai tambah enggak susul belakang baik. Iya, mungkin kawan-kawan bertanya ya, kok kenapa daunnya kuning-kuning seperti ini. Ini faktor dari penyusunan penataan bibit di pembibitan ya, terlalu rapat jadi etiolasi. Dibelah, dikupas dulu, akarnya sudah banyak tuh. Wow, lihat ya. Nanti berikan sentuhan cangkulan sekeliling rata, digemburkan sekalian, sambil diberikan pijakan supaya nantinya tidak rungkat ya. Kebanyakan kalau nggak dipijak setelah hujan lebat semua pada oleng dan roboh, itu membuat kita kerja 2 kali. Buat Kang Ismanto yang kemarin menanyakan cara menanam pokok kelapa sawit, seperti ini ya Kang, contoh penanamannya. Jadi faktor yang paling utama yaitu kedalaman pokok kelapa sawit tidak boleh terlalu dalam. Kenapa Pak Jo? Kena pring. Mandep. Mandep pringnya. Jadi bibitnya ini bibitnya setahun lebih Pak ya? Tahun lebih setengah. Ya? Tahun setengah ya kira seperti itu. Itu sudah azan asar ya. Jadi kalau kedalaman ditimbun lagi supaya nggak terlalu dalam, sambil di akar-akarnya dibuang. Kalau masih terlalu dangkal dinaikkan lagi. Ini baru diberi tanah timbun lagi, diambil dari bibir mulut lubang ya. Jadi tanah yang hitam itu kembali dimasukkan, bukan tanah yang kuning yang sambil dipijak-pijak supaya tadi tidak ada tekanan dari air hujan yang deras supaya nggak roboh. Cukup gembur ya. Nanti kita review sekitar 2 bulan lagi ya kawan-kawan. Kita lihat hasil dari penanaman ini bulan November, nanti ke Januari kita ambil lagi videonya. Oke, setelah selesai disejajarkan, usahakan pokok kelapa sawitnya sejajar lurus, tegak lurus supaya nanti tumbuhnya maksimal ya.
kelewatan. Yo, Nah, ini kosong tuh. wih. Kelewatan terus. Nah, ini kalau terlalu dalam ditimbun kembali ya. Nah, segitu ya kawan-kawan. Lihat, tidak boleh terlalu dalam. Juron, kembangannya tinggi. Ya, kalau kelamaan kedalaman nanti perkembangannya agak lambat. Orang tahun dua pasir, dua pasir. Kata padinya kalau sesuai standar seperti ini 2 tahun sudah berbuah pasir ya. Sambil digemburkan di kelilingnya. Nah, dan terakhir diberikan tonggak atau penahan. Penahan apa Pak Dek? Enggak ongleng. Iya, lemes wite. Nah, karena lentur sekali bibitnya. Pembibitan terlalu kerap. Nah, terlalu rapat waktu Terlalu rapat nyusun tadi. bibit polipetnya. Makanya Nggak bisa faktor ngembang batangnya. batangnya lentur ya. Namanya etiolasi. Harus dibantu dengan tonggak dan diikat. Ini seperti bayi yang baru lahir digedong dulu. Biar kuat. Biar kuat enggak rubuh ya kalau kena hujan lebat. Nah, jadi faktor bibit yang lemas itu karena waktu penyusunan di pembibitan terlalu rapat ya Pak De ya. Terlalu rapat. Terlalu rapat ya kawan-kawan. Tuh kalau kawan-kawan punya bibit misalkan 1 meter. 1 meter atau 90. 90 1 meter. Nah, jaraknya antar polipet 90 atau 1 meter ya. Ini Ikannya cuma seperempat meter aja dah. ini Bisa. berarti ini cuma jaraknya 40 cm, jadi memang enggak etiolasi ya kawan-kawan. Ini terakhir kita review untuk penanaman ya kawan-kawan, karena durasi sudah hampir 15 menit. Nah, seperti buka sama siap, akar-akarnya sudah pada muncul. Nah, gulmanya dibersihkan dulu, dicabutin. Jadi kalau kedalaman lambat kan Pak De ya. Lambat. Kalau kedalaman lambat ya kawan-kawan. Jadi harus pas, jangan terlalu dalam. Nah, seperti inilah posisinya. Cepat. Pasnya seperti itu. Perkembangan cepat. Perkembangannya cepat kata Pak D yang seniornya. Dikembangkan. Punya tono kejeron. 2 tahun. Burung apa-apa. Burung apa-apa, payah ya. Terus dibongkar Kak. Ora dibongkar tapi lagi anu iki. Mulai metu. Mulai mekar. Dan buah pasir anu ngembang udah ngembang. Karena kedalaman ya. Kedalaman. Itu kawan-kawan efeknya kalau kedalaman lambat ya. Aturan 3 tahun sudah mulai panen, ini baru mulai muncul buah pasir. Sudah
Oke kawan-kawan, cukup sekian tutorial cara penanaman pokok kelapa sawit. Sudah pada ngasuh semuanya. Logo. Ini kono ada logo. Aku nih logo kan lo. Logo dewe Oke, nih kan. sampai ketemu di video berikutnya ya Kan ora kawan-kawan. ngombe, Kita brai ora review ngombe. 2 bulan lagi. Jadi salam planter sebatang ora ada. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.